Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Robiatul Adawiyah. Nah, di materi bimbingan konseling kali ini kita akan membahas mengenai strategi belajar menurut gaya belajar. Kalian sering nggak sih sudah membaca buku berlembar-lembar atau sudah mendengarkan guru di kelas di Google Meet tapi belum paham maksudnya? Kira-kira itu kenapa ya? Sudah membaca buku, sudah mendengarkan tapi belum juga paham. Gimana sih caranya agar kita dapat memperoleh informasi dengan optimal? Cus, pantengin video ini sampai habis. Apa itu belajar? Apa sih belajar? Apa sih belajar itu? Secara umum, belajar adalah sebuah proses kegiatan secara optimal. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Kegiatan belajar merupakan proses penyatuan antara kognitif, emosional, lingkungan, dan pengalaman untuk memperoleh perubahan seseorang terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pandangannya. Nah, ternyata belajar itu dibagi menjadi 3 tipe loh. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan gaya belajar itu? Gaya belajar adalah pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. 3 tipe belajar. Yang pertama visual, kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Yang pertama, Tipe visual. Tipe belajar visual ini memfokuskan proses pembelajaran melalui mata atau penglihatan, sehingga orang-orang dengan gaya belajar visual akan cenderung memvisualisasikan informasi-informasi yang diterima. Ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama, bicara agak cepat. Yang kedua, mementingkan penampilan dalam berpakaian. Yang ketiga, tidak mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Yang kelima, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang keenam, pembaca cepat dan tekun. Yang ketujuh, sulit mengingat perintah atau instruksi yang diberikan secara verbal. Nah, apakah kamu termasuk tipe visual ini? Tipe auditory. Tipe auditory mengandalkan kesuksesan belajar melalui telinga. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarannya. Tipe gaya belajar auditory dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang dikatakan. Ciri gaya belajar auditory. Pertama, saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. 2. Mudah terganggu oleh keributan. 3. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. 4. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. 5. Lebih pandai mengeja dengan suara yang keras. 6. Kesulitan menangani pekerjaan yang melibatkan visual. Nah, apakah kamu tipe auditory? Tipe kinestetik. Ciri utama gaya belajar kinestetik ini adalah lebih menekankan pada praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Sehingga orang-orang dengan gaya belajar kinestetik ini lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau memiliki keterlibatan secara langsung dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik. 1. Bicara dengan pelan. 2. Banyak bergerak, sulit duduk diam dalam waktu belajar dalam jangka waktu yang lama. 3. Menghafal dengan berjalan bolak-balik. 4. Ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. 5. Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika sedang membaca. Nah, dari ciri-ciri itu, apakah kamu termasuk orang-orang yang belajar dengan gaya kinestetik? Berikut ini beberapa strategi belajar menurut tipe belajarnya masing-masing. Strategi belajar visual. 1. Belajar dengan gambar-gambar.
Nah, orang-orang dengan tipe gaya belajar visual ini ketika membuka buku, maka yang paling dicari adalah gambar-gambarnya. Nah, dari situ coba pahami apa yang dimaksudkan dalam gambar tersebut. 2. Belajar dengan diagram atau peta. 3. Belajar dengan membuat coretan, simbol, atau tanda-tanda penting. Nah, kalian juga bisa membuat coretan-coretan tersebut dalam beragam warna agar lebih menarik. 4. Belajar dengan menggunakan gambar atau video-video yang memiliki beragam warna. Karena orang-orang dengan tipe belajar visual ini sangat memperhatikan keberagaman warna. Strategi belajar yang cocok untuk tipe auditory. Yang pertama, kalian harus mulai membiasakan diri membaca dengan suara. Nah, jadi untuk kalian yang memiliki tipe belajar auditorial, usahakan membaca dengan suara, jangan di dalam hati ya. 2. Menulis ulang yang dipelajari atau membuat rangkuman. Nah, setelah adanya proses membaca itu, usahakan menulis ulang apa yang telah dipelajari ya. Ketiga, berdiskusi. Nah, usahakanlah sering berdiskusi dengan teman-teman agar informasi atau pengetahuan yang kalian dapatkan dapat optimal. 4. Mendengarkan kembali rekaman sewaktu pembelajaran. Nah, kalian juga bisa memulai dengan membuat rekaman agar bisa didengarkan di kemudian hari. Strategi belajar yang cocok untuk tipe kinestetik. Nah, untuk kalian yang memiliki tipe belajar kinestetik, 1. Melakukan praktik. 2. Menggunakan media. Kalian bisa loh menggunakan media atau alat-alat yang kalian miliki seperti kerajinan tangan, puzzle, Lego, atau media-media lainnya agar pembelajaran yang kalian terima dapat optimal. 3. Menggunakan gerak dalam belajar. Nah, bukan berarti di dalam kelas kalian berjalan dan mengetok-ngetok bangku ya. Kalian bisa menggerakkan beberapa jari tangan untuk membuat pola agar ketika menghafal kalian mudah mengingat. 4. Kalian bisa mencoba untuk bermain drama atau permainan-permainan yang memuat pada aktivitas lapangan. Nah, cukup sekian materi kali ini. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajar agar dapat meraih cita-cita yang diinginkan ya. Tetap semangat, semangat 45 pokoknya buat anak-anakku semua. Dadah.